Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya pagi-pagi sengaja menjumpai sahabat lama saya, seorang advokat muda. Beliau dinamis dan punya jabatan ini. Beliau ini Korwil, koordinator wilayah Peradinya Oto untuk Jogja, Jawa Tengah, Mas ya. Iya, Ya. Yogyakarta. Yogyakarta ya? DIY. Oh, DIY ya. Oh, Ya. DIY ya. Jadi seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Selamat berjumpa Mas Ya, Suyanto selamat Siregar SH. berjumpa Mas Argo. Bentar lagi ya, MH ya. Iya, kita tetap belajar Ya, sampai kapanpun. ya. Kemarin saya terlambat itu ketika Ya, ya. ada pelantikan anggota Peradi yang baru, Iya, advokat betul. ya, calon advokat ya. Iya. Itu seperti apa, Mas? Iya, terima kasih Mas Argo. Ya, sekarang baru kemarin maksudnya baru selesai Ya, agenda pengambilan sumpah atau janji advokat. ya, Jadi dari Pradi ya, ya, yang merupakan rangkaian sebelum seorang advokat itu benar-benar memenuhi syarat menjadi advokat, Pak. ya, Nah, jadi didahului kan ada PKPA, ujian profesi advokat, kemudian magang, kemudian pelantikan dan juga pengambilan sumpah. Jadi sesuai ketentuan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 itu. ya. Artinya yang Oh, lama ya. Karena isunya iya. kan mau ada yang baru ini. Nah, jadi aminah undang-undang artinya Ya, ini yang ya, dilaksanakan oleh Pradi ini ya bagian dari tugas dan fungsi organisasi advokat untuk melantik dan mengambil mengangkat advokat tadi. ya, Sedangkan pengambilan sumpah advokat itu menjadi wewenang pengadilan tinggi setempat. ya, ya. Sehingga di sini kemarin itu ada sekitar 149 advokat Ya. yang baru dilantik. Ya. Kami Sebelumnya juga 100 lebih tuh ya yang saya datang itu waktu itu ya. itu pelantikannya itu ya hampir setiap tahun itu Ya, merata, Pak. ya, ya. Yang Karena terakhir yang ada Profesor Ninjo itu ya. betul. Karena Jadi sekarang saya dengar ada jenderalnya juga ini. betul. Jadi Jenderal polisi ternyata ya. kita ini Peradi ini diminatin banyak calon advokat, Pak. Pradinya Oto ya. Iya, Karena Pradi kan Oto, banyak sekali mulai ini. dari PKPA-nya Ya. sampai dengan mereka konsisten menjadi advokat di Peradi. Karena kita memang bersungguh-sungguh, Pak, menjaga kualitas. Ya, kalau saat ini kan ya adanya banyak organisasi itu masing-masing juga diberikan kewenangan lah merekrut calon advokat itu. Ya. Nah, Itu mungkin saking banyak perhatian masyarakat kemarin itu pelantikannya itu diwarnai dengan rilis kaleng juga ini karena teman-teman wartawan banyak yang kecelik itu di ya sana gitu, itu. Pak. Jadi begini, sebenarnya itulah yang kita juga salah satunya jaga. Saya dulu itu menunggu untuk dilantik dan diangkat jadi advokat 3 tahun, Pak. Oh gitu ya. Saya angkatan 46. Itu kita karena apa? Antara lain supaya benar-benar memenuhi syarat 2 tahun magang, Pak. Ya, ya, ya. Tidak instan. Ya. Jadi kita sayangkan justru kita Biar ada pengalaman ya. untuk yang lain-lain ini kan menggampangkan itu Ya. jangan sampai begitu, Pak. Jangan sampai terjadi Kita ya. nanti karena dalam aplikasinya ketika praktek banyak yang gamang. Artinya tidak diterima di situ terus Itu pindah kan yang untuk tempat mereka lain diri itu ya. sendiri. Kita berterima kasih atas Ya. kepercayaan yang diberikan pada calon advokat yang mendaftar lewat Pradi kita. Ya. Dan ini tantangan ini semakin kompleks, Pak. Bahkan undang-undang advokat sendiri itu paling banyak itu di judicial review. Ya. Di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Dan sekarang ada juga itu ya. informasi terakhir itu justru sekitar bulan Juni tahun 2026 ini kalau tidak salah ya. Berarti Itu baru saja kan sekarang iya, Juli itu. ada gugatan yang sudah diputuskan oleh MK yang intinya itu menerima permohonan judicial review tentang
organisasi advokat itu, undang-undang advokat ya, Hmm. supaya dilakukan pembaharuan melalui DPR RI atau legislatif, Pak. Diberikan waktu kesempatan 2 tahun. Oh ya. Nah, jadi bagaimana bentuknya nanti? Berarti melalui DPR nanti? DPR, Pak, Oh ya. melakukan akan dirubah. Tapi kan kita begini, Pak. Seperti pembuatan undang-undang kalau gitu. Ya, kita kan tetap komit sebelum ada perubahan itu kita melaksanakan yang lama ini, Pak, yang sedang berjalan. Undang-undang advokat yang ada ini, ya itu kan belum berubah, ya. Sehingga kita masih tetap meyakini amanah yang diapakan itu tentukan itu adalah wadah tunggal. Itu Pradi itu mewujudkan itu selama itu belum dilakukan perubahan. Nah, jadi kita tetap juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Walaupun ada mungkin semacam gugatan-gugatan sebanyak itu ke MK itulah tantangan justru yang membuat kita nantinya lebih dewasa, Pak. Termasuk kita ini juga nanti dalam hal melakukan sinergi. Kita kemarin ini hasil daripada pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi juga ternyata mempunyai program-program juga itu terkait dengan pelayanan sistem informasi secara kepada publik ya secara elektronik tentang pelayanan ini, Pak. Nah, itu juga kan diperlukan oleh calon-calon advokat baru. Secara online gitu ya? Iya. Nah, jadi itu juga ada standarisasi misalnya tentang integritas. Itu kita juga memang itu menjadi kita juga komitmen dari Pradi ini bahwa sinergitas antar penegak hukum ini perlu, Pak. Menyamakan persepsi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, itu kan seperti kita advokat ini kan mempunyai namanya itu ya kode etik juga kan. Nah, begitu juga instansi-instansi lainnya, penegak hukum lainnya. Jadi ini sangat menarik sekali bagi kita. Makanya kawan-kawan ini bagaimana besok juga segitu banyaknya organisasi ini mau berembuk atau bermusyawarah. Tapi komitmen dari Pradi kita ini tidak ingin adanya semacam kalau ada wacana dibentuk Dewan Advokat Nasional yang dibiayai oleh negara, itu kita tidak setuju, Pak, karena kita independen. Bahkan di Jogja ini terakhir, Mas, pertanyaan saya. Kemarin kan ada forum persaudaraan advokat Jogja. Kita yang mendukung saja. Nah, itu bagus sekali sebenarnya sebagai miniatur ya. Gambaran advokat yang ada di Indonesia itu dan menjadi wadah di daerah. Cuman ini kan ibaratnya mau kalau sekedar semacam paguyuban untuk ya silaturahmi, untuk kangen-kangenan, ya itu diskusi, pas untuk diskusi. Tapi ya jangan melenceng misalnya sampai menjadi gitu. Atau misalnya menyinggung masalah dukungan politik ini juga kita tidak sepakat sebenarnya. Yang penting kita ya monggo kalau misalnya membuat ujian sendiri juga itu ya. Nah, ini kan juga sebenarnya yang dirugikan kita ini nama baik advokat juga. Jadi kita kan bagaimana mengembalikan marwah advokat ini, Pak, di mata hukum dan juga pencari keadilan. Banyak kan yang kasus-kasus yang sudah ditindak ini, contohnya maaf ya, di Jakarta itu yang naik meja itu sudah dipecat ya, kasus-kasus yang bahkan masuk penjara gitu loh, Pak. Itu kita tidak menginginkan. Harus santun itu. Tapi kan ini kan ada yang melatar belakangi, Pak. Ini kan kejadian justru setelah kita banyaknya organisasi ini. Tapi mungkin kan terpengaruh juga perilaku dari pemimpin kita. Presiden aja kan bilang dasmu gitu. Nah, inilah keprihatinan kita juga sebenarnya. Inilah sejarah yang kita jalani. Menurut saya juga itu memang sangat sekali tergantung memang warna politik juga. Di mana penegakan hukum itu memang kan itu sebenarnya diajarkan oleh filsuf-filsuf terdahulu, Pak. Bahwa kekuasaan itu adalah hukum itu sendiri. Raja itu adalah penguasa.
Ya kalau misalnya itu dipraktekkan dalam ini, sopo siro sopo ingsun kalau di ah, zaman kerajaan dulu ya. walau kita negara demokrasi, negara hukum itu konsepnya, Ah, iya. tapi ini kan kita majemuk. Nah, jadi ini maksud saya ini ya apa? Oh, suatu dinamika Pak, termasuk dalam hal berorganisasi advokat ini. Iya. Nah, kalau saya sih kan berorganisasi ini merupakan suatu komitmen hobi, juga memang pure murni ah, memang Pelayanan untuk ya toh. pelayanan Pak. Oh, oke. Di samping karena Kalau kita dalam juga harus, kalau dalam kesenimanan itu empu gitu, seniman betul, empu gitu. harus kita ini berani menyisihkan waktu, tenaga untuk rapat-rapat dengan diskusi dengan anggota, dengan pengurus, Artinya tanpa uang itu belakangan nomor 2 ya toh. tanpa digaji loh. Ah, iya. Tapi alhamdulillah ini kan untuk menjaga marwah itu tadi. Ya. Konsekuensi ada memang orang yang harus namanya bahwa amanah undang-undang itu harus dibentuk suatu organisasi apapun itu harus ada orang yang mengurusnya kan. Berarti Yang Anda setuju kalau keuangan tidak harus berkuasa gitu ya toh? Iya. Tapi itu dampak memang kalau monopoli artinya satu wadah tunggal itu yang di apa kemarin ada semacam ya kita ini apa namanya kok apalagi advokat ini kan kritis Pak. Ya. Nah, jadi misalnya, oh ini bagaimana pembiayaan dana-dana yang ada. Tapi semua kita pertanggungjawabkan lewat auditor. Ya. Ada hasil, ada di audit ya. Ya. Oleh karena itu makanya ini yang sulit Pak. Jadi untuk menyamakan persepsi orang yang mau bekerja untuk mengurus organisasi tanpa digaji itu bagaimana? Ya. Tapi tidak hidup dari organisasi. Itu yang kita cari. Jadi memang inilah dinamika ini dalam dunia keadvokatan harus dilalui ya toh. Harus dilalui untuk menuju ke arah yang lebih baik sehingga kita ini menggaung-gaungkan wah kesetaraan antar penegak hukum, tapi ternyata kita sendiri kok melanggar hukum itu. Nah itu justru ada undang-undang. Dulu kita belum ada undang-undang. Sebelum ada Peradi, ada Peradi Ikadin. Kenapa dulu malah guyup? Ya. Dulu undang-undangnya ormas Pak. Sekarang justru dengan ada undang-undang ini kita nafsirkan sendiri. Ya. Walaupun sudah ditentukan misalnya wadah tunggal, wah itu kan terus namanya apa kan nggak ditentukan. Ya berarti bukan itu. Ini orang hukum ini memang ya sulit ya. Inilah yang kita antisipasi nanti ketika ada perubahan undang-undang ini. Saya kok kurang yakin ya 2 tahun ini terpenuhi Pak. Itu singkat loh. Maksudnya di situ kan banyak kepentingan. Ingat anggota-anggota DPR itu juga baik yang itu juga beberapa ada yang berlatar belakang advokat. Dan itu juga mungkin ada dukungan mendukung ikut bermain gitu ya. Organisasi yang mana? Karena itu tadi Pak. Ya mudah-mudahan ini juga negara ini dalam konteks negara hukum akan jadi lebih baik atau menjadi lebih dan mendukung keberadaan advokat ini bagian penegak hukum tadi benar-benar ya. Bukan istilahnya takut oleh advokat kalau bersatu dan kritis. Sehingga mempermasalahkan terus apapun mengurangi itu kepentingan pihak lain ya toh. Iya, itu sebenarnya tidak perlu jadi seperti zaman Bang Buyung yang sampai di penjara ini sekarang nggak mungkin terjadi Pak. Oke Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto. Terima kasih. Nanti kali saya akan datang lagi tempat Anda ini. Karena seru seperti ini. Terima kasih. Salam Jumat berkah ini. Oke. Terima kasih Mas Argo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.